Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma anak cucu yang diberkati. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali diberkati dalam hari yang baru dan kita percaya semua bahwa tubuh kita sudah dipulihkan, kita semua boleh menyambut hari yang baru dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan secara khusus juga kita bersyukur karena kita boleh berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan memulai perenungan firman Tuhan kita pada pagi ini. Dan mari kita meminta pimpinan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu, penyertaan, pemeliharaan, penjagaan, dan tuntunan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dan saat ini di hari baru yang boleh kami rasakan, yang sudah Tuhan berikan dan kami alami, kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup kami. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama Yesaya pasal 40, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama, kita mulai. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di bawah judul perikop berita kelepasan. Bapak, Ibu, memang firman Tuhan ini diberitakan dalam konteks situasi dan keberadaan apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Oleh sebab itu judul besarnya adalah keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Artinya bahwa janji Tuhan bersegera akan tergenapi dan sudah tergenapi. Mereka Israel yang tadinya dibuang ke tanah Babel oleh karena berbagai perbuatan, perkataan pikiran mereka yang melawan kehendak Allah, mereka berbalik belakang, membelakangi Allah, meninggalkan Allah, dan oleh sebab itu mereka mendapatkan hukuman dengan dibuangnya mereka atau diasingkannya mereka ke tanah Babel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi sesuai dengan janji Tuhan bahwa tidak selamanya mereka akan dibuang di tanah Babel, bahwa pada akhirnya Allah melepaskan mereka dan membawa pulang mereka ke Yerusalem. Itu sebabnya judul perikopnya adalah berita kelepasan, dan firman Tuhan katakan juga diberitakan di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Nah, itu dia bagian yang mau menegaskan dan menekankan bahwa bangsa ini mendapatkan pengampunan dari Allah dan mereka akan dilepaskan dari status sebagai budak, sebagai orang-orang yang terjajah di tanah Babel, sebagai orang buangan, dan sebagai orang yang diasingkan di tanah Babel. Mereka akan dibawa kembali ke kota Yerusalem, menjadi orang yang merdeka, dan akan mengalami berbagai berkat-berkat, kebaikan, anugerah kasih karunia Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup mereka, oleh karena mereka telah menjalani sebuah hukuman yang
Tuhan nyatakan dalam hidup mereka oleh karena perbuatan, perkataan, pikiran mereka yang melawan kehendak Allah. Yang menjadi perenungan kita adalah pada ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan bahwa pada bagian yang akhir, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita baca di bagian akhir pasal 8, ayat 8 ini, kontrasnya juga adalah kalau firman Allah itu dikatakan tetap untuk selama-lamanya, maka dia diperhadapkan dan kontrasnya adalah dalam keberadaan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, di dalam ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, ada suara yang berkata, berserulah jawabku apa yang harus kuserukan. Perhatikan ini. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Itu dia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dari bacaan ini diperhadapkannya antara firman dan keberadaan manusia itu sendiri, pada dasarnya ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa benar, manusia itu tidak kekal, manusia itu tidak selama-lamanya. Ada satu waktu bahwa dia harus mati, sekalipun dalam iman percaya kita, mereka yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan dan akan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Tetapi yang mau dikatakan bahwa prosesnya adalah kematian itu sendiri. Jadi manusia itu tidak selamanya, firman Tuhan katakan sekali lagi, seperti rumput yang dapat menjadi kering dan bunga yang dapat menjadi layu. Semaraknya tidak akan selama-lamanya melekat dalam diri manusia. Ajarannya adalah bahwa menyadari kalau manusia itu tidak selama-lamanya, tidak kekal seperti firman Allah, maka yang mau diingatkan kepada kita adalah begini. Mari perhatikan baik-baik ini. Israel dibuang ke tanah Babel, tetapi masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan mereka setelah mereka dihukum oleh Allah, lalu kemudian mereka kembali ke Yerusalem menata kembali kehidupan mereka. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yang mau diingatkan kepada kita adalah selagi kehidupan ini masih milik kita, selagi kehidupan ini masih dianugerahkan, selagi Tuhan mengizinkan kita untuk menjalani seluruh realitas yang ada di atas muka bumi ini, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama, hiduplah engkau di dalam iman percaya, yang benar-benar dan sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan Allah. Israel dibuang oleh karena mereka tidak setia. Sebab itu, engkau sebagai manusia, buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma, anak cucu, dan saya, kita diajar untuk hiduplah sebagai manusia yang beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, dan hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Jangan engkau belakangi Allah. Jangan engkau tinggalkan Allah. Jangan engkau melawan ajaran dan perintah serta kehendaknya. Jangan. Tetapi selagi kehidupan ini diberikan kepadamu, maka jalanilah dengan ungkapan syukur. Dan syukurmu itu engkau nyatakan melalui perbuatan, perkataan, dan pikiranmu yang mencerminkan satu komitmen kehidupan. Engkau hidup sebagai manusia yang taat dan setia kepada Tuhan. Itu dia. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada realitasnya ada banyak kita yang mungkin belum menyadari dengan benar bahwa kita tidak selama-lamanya ada. Di masa pandemik ini, begitu luar biasa dampak daripada COVID-19 yang pada akhirnya membuat ratusan ribu orang meninggal, mati. Betul-betul hari ini kita berjumpa, tiba-tiba 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kita dengar dia sudah tidak ada. Betul. Jadi betul yang firman Tuhan katakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Demikian juga manusia. Katakan bahwa manusia seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Tidak akan selama-lamanya. Akan layu, akan kering. Dan ini mengingatkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang harus kita renungkan benar-benar di dalam hidup kita. Yang kedua, maksimalkanlah seluruh daya dan potensi yang ada di dalam dirimu.
dalam segala keahlian, talenta, pengetahuan yang engkau miliki hari ini. Kelolalah itu dengan secara bertanggung jawab dan maksimalkan semua itu dalam rangka ungkapan syukurmu kepada Allah yang telah memperlengkapimu dengan berbagai pengetahuan, pikiran yang baik, kecerdasan. Maksimalkan potensi yang ada di dalam dirimu itu untuk bekerja dan melayani. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Ketika engkau hari ini dipercayakan dengan satu tanggung jawab pekerjaan, apapun profesimu pada hari ini, selama itu tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan, dan engkau menjalaninya secara jujur dan tulus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, maksimalkanlah pekerjaan, tugas tanggung jawab, potensi yang ada di dalam dirimu dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab. Jadilah pekerja yang rajin, jadilah pekerja yang benar-benar fokus, jadilah pekerja yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Kita diperhadapkan dengan berbagai tugas tanggung jawab hari lepas hari, tetapi persoalannya apakah kita mau melihat itu sebagai satu rutinitas atau kita melihat itu satu kesempatan untuk melakukan sebuah peningkatan dalam kinerja kita. Itu dia. Selagi tugas tanggung jawab itu dipercayakan kepada kita. Yang soal adalah ketika kita tidak bekerja dengan maksimal, kita tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh tugas tanggung jawab pekerjaan kita itu, pada akhirnya tanggung jawab itu diambil dari kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kedua, maksimalkan semua potensi yang ada di dalam dirimu dalam pekerjaanmu hari ini. Dan jangan bekerja setengah-setengah, penuh. Lakukan tugas tanggung jawabmu, tunaikan tugas tanggung jawabmu. Apapun profesimu hari ini, jadilah berkat dalam pekerjaan itu. Itu ketika engkau bekerja dengan sungguh, saya percaya gini, berkat itu berbanding lurus dengan usaha keras kita. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati. Dalam iman percaya karena kita menyerahkan semua pekerjaan itu dalam Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan, maka saya percaya kita semua akan diberkati. Kita yang mau bekerja, kita yang tidak malas, kita yang sungguh-sungguh berusaha, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kerja keras kita akan dibayar dengan satu hasil yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang harus kita yakin. Masa depan kita Tuhan yang pegang dan Tuhan pastikan setiap orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, maka saya percaya ia akan mempunyai masa depan yang baik. Bukan mengandalkan koneksi, bukan mengandalkan manusia, bukan. Tidak seperti itu. Anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Bagaimana caranya minta Tuhan terlibat? Katakan dalam doa meminta hikmat-Mu Tuhan. Perlengkapi aku dan mampukan aku bekerja dengan sesungguh-sungguhnya. Saya percaya hal yang baik akan terjadi dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga. Maksimalkanlah apa yang ada di dalam diri kita juga untuk melayani. Nah, ini juga hal yang penting. Jadi bukan saja bekerja tetapi juga melayani. Dalam lingkup keluarga, jemaat, bahkan masyarakat, secara khusus dalam gerak langkah pelayanan gereja Tuhan. Mengambil bagian dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Memberi diri kita dan secara maksimal kita sepenuh-penuhnya melakukan pelayanan itu. Saya sering mendengar kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang mengatakan, kok yang melayani orangnya itu-itu saja ya? Nah, ini dia. Kok yang terlibat di panitia orangnya itu-itu saja ya? Nah, ini dia. Ini catatan penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Persoalannya adalah apakah tidak ada ruang untuk orang lain atau sebaliknya ruang sudah dibuka selebar-lebarnya tetapi kita yang tidak memberi diri kita untuk berjalan bersama dalam pelayanan itu. Nah, ini soal. Lewat firman Tuhan hari ini mau diingatkan kepada kita, selagi kehidupan ini Tuhan masih berikan kepada kita, maksimalkan potensimu dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada banyak, gereja ini membuka gerak langkah pelayanan, banyak sekali. Saudara-saudara bisa mengambil bagian. Apakah itu di bidang pelayanan kategorial, saudara tinggal bertemu dengan pengurus pelkat pelayanan kategorial, apakah itu di lingkup jemaat, ataukah pelkat yang ada di sektor-sektor, saudara bisa katakan saya ingin melayani, saya bisa ambil bagian di mana.
Saya percaya ada banyak tempat gerak dalam pelayanan gereja ini sehingga kita dapat bergerak bersama di dalamnya. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan malas untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirimu. Berikan dirimu untuk Tuhan, layani Tuhan. Karena saya percaya mereka yang melayani Tuhan, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau akan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Itu dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan ini, dalam berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka mari, selagi kehidupan ini dianugerahkan kepada kita, maksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, ya Allah. Berkati Opa Oma, anak cucu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati semua mereka. Setiap pribadi yang mengikuti saluran YouTube ini dalam sapaan pagi, Bahtera Kasih ini Tuhan, berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sakit dan lemah, bergumul dan memiliki persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat mereka semua. Mereka disembuhkan, dipulihkan, diberikan jalan keluar. Itu permohonan hamba, ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup mereka. Kami akan bersegera memulai aktivitas kami dalam pekerjaan pelayanan kami, dalam seluruh kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Maka Tuhan tolong topang kami mau memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.